Dan aku pikir ya, menurut pandangan aku pribadi, Indika ini bakalan sangat menarik untuk tahun depan juga. Kenapa? Karena dia lagi mengembangkan EV-nya itu, dan salah satu motor listriknya itu kelihatannya serius nih, sampai udah siapin beberapa. Kalau Arvin ada ke Jakarta, boleh lihat tuh di showroomnya di SCBD daerah sana. Wah, udah disiapin gitu loh, sampai segitu seriusnya mereka untuk nyemplung ke sektor baru ini, dimana nanti kelihatannya akan menjadi penopang bisnis Indika ke depannya. Dan dengar-dengar beberapa investor fundamental juga udah mulai masuk lagi ke sini. Investor fundamental yang jangka panjang, kelihatannya mereka akan beli untuk jangka panjang ya, jadi bukan buat trading sih. Oke. Oh ya, nih, Ya, kita ngobrolin selain faktor energi, mungkin yang menarik juga ya. Kelihatannya ini ada bank-bank mini, ada 16 apa 19 bank mini yang belum memenuhi ketentuan nih, Vin. Dia harus memenuhi ketentuan ya, modal 3T. Kelihatannya ada beberapa bank digital yang udah mulai ada news, tapi sahamnya sempat naik terus turun. Ada yang kemarin mulai naik kayak Amar itu, lihat deh itu divergent tuh, Vin. Kelihatannya selain berita investornya nambah saham yang dari tadi 10 menjadi 18%, kelihatannya ini cukup menarik ya. Semoga nanti kalau koreksi pun nggak terkoreksi yang cukup jauh. Kelihatannya ininya yang aku tertarik sih technicalnya sama story-nya sih, karena technicalnya itu membentuk MACD-nya membentuk divergent. ya, betul. Memang Amar ini sedang di support kuatnya ya. Kalau kita lihat di daily itu kelihatan sekali. Ini di support kuatnya dan memang sulit sekali untuk ditembus ya. Karena ini support kuat gitu ya. Yeah. Jadi memang pas ini spike ini volumenya juga ada karena memang sentimen yang investor ya. Nah, jadi memang benar di akhir tahun banyak bank digital itu harus memenuhi ketentuan OJK yang 3 triliun dan memang pastinya kalau dia tidak mau di downgrade ke BPR gitu ya, Bank Perkreditan Rakyat, maka dia harus kembali untuk mencoba untuk right issue lagi. Sebenarnya so far by technical memang ini very low risk ya. Kalau kita lihat ini paling jebol di bawah support udah keluar paling. Tapi basically kalau kita lihat volumenya gitu ya, secara volume sendiri, volume dari Amar itu cukup menarik meskipun belum kelihatan terlalu signifikan. Cuma at least kita bisa lihat ada spike hijau yang ya cukup lumayan gitu ya. Tapi ini lagi di support juga. Jadi memang kalau mau ngambil pun risknya very small sebenarnya. Tapi teman-teman bisa consider lagi karena kemarin kan mungkin spike-nya karena investri, mungkin bisa pertimbangkan untuk ambil pada saat koreksi. Terutama kalau kita lihat kan sentimennya yang Jumat itu lebih banyak kena yang tech company gitu ya. Tech company pasti kena karena Nasdaq-nya kan terkoreksi lumayan. Ya, jadi mungkin ini ada one of the opportunity buat teman-teman kalau yang tertarik dengan Amar sih. Gitu. Iya. Iya, kayak kemarin Nasdaq-nya koreksi cukup banyak ya. Mungkin kayak tech company yang sebenarnya cukup menarik, yaitu sebenarnya Bukalapak sih. Mungkin kalau turun-turun selama masih di area support atau technicalnya masih cukup menunjang, mungkin boleh dipikirkan untuk buy on weakness sih. Aku juga lagi pikir kayak mau ngambil kalau ada koreksi yang lumayan nih, karena dia udah jadi investment company nih, jadi kelihatannya akan menarik ke depannya ya, karena dananya cukup besar nih sekarang. Ya, setuju. Memang Bukalapak ini salah satu company yang udah aku jadi watchlist. Cuma istilahnya di sini pun juga supportnya memang cukup kuat ya. Kita lihat dua kali udah dites. Tapi memang di hari Senin itu mungkin akan ada katalis yang cukup negatif ke perusahaan-perusahaan tech. Mungkin ya itu ada kesempatan untuk ngambil gitu. Dan memang kalau kita lihat ya Ci ya, kita ngomong by technical, ini rally-nya dengan volume yang cukup kencang. Ketika nge-base di sini, volumenya cenderung kecil. Makanya kenapa aku pretty sure ini salah satu yang cukup menarik untuk kita pantau sama-sama gitu. Benar. Pastinya kalau buat teman-teman yang trading, jaga di level support ya. Kira-kira misalnya nggak mau ambil resiko, begitu jebol support langsung di stop loss. Tapi kalau buat yang invest, mungkin ya ini sih
kayaknya mungkin ya, kemarin kan aku sempat ngadain kayak webinar berbayar dengan Cicuai kan. Menurut prediksi dia juga tahun depan mungkin tech bisa make a comeback tahun depan, tapi setelah suku bunga Fed itu turun. Jadi ya mungkin kalau ini yang buat investing, ya kalau turun bisa cicil buy pelan-pelan. Mungkin ini menjadi salah satu company tech yang cukup menarik dengan ketahanan. Ya kalau tech kan kita cuma khawatir mereka burning money, dananya habis, mereka perlu raising another fund. Kalau ini duitnya udah banyak, kelihatannya udah cukup stabil, dan dia juga udah masukkan beberapa investment ke tempat lain. Jadi ini ya kalau buat investing mungkin bisa memanfaatkan cicil buy, slowly buy on weakness. Oke. Terus dari kalau misalnya kayak kamu ada lihat lagi gak sektor lain yang menarik? Kemarin itu beberapa analis sih masih suka sama saham-saham yang consumer, karena menurut mereka sebenarnya harusnya saham komoditas ini berpotensi koreksi, tapi ternyata dengan ada faktor Rusia ini koreksi bentar terus spike up lagi, turun. Nah kalau consumer, Arvin ada yang suka nggak dari ICBP atau yang lain gitu? Karena mereka kalau kan consumer sendiri, aku ngelihat ICBP yang secara fundamental cukup baik ya. Secara fundamental growth-nya juga ada gitu ya, karena dia akuisisi Pine Hill. Cuma masalahnya dengan sektor consumer ini gini, ketika IHSG-nya itu rally dan beberapa saham yang mungkin larinya cukup kencang gitu ya, maka orang punya less appetite di consumer goods karena cenderung by image-nya itu lambat, lemot, ya lemot, dan mereka istilahnya orang-orang yang masuk ke consumer itu cuma mencari ya udah keamanan di pasar modal aja. Ya, jadi kalau kita lihat, mungkin teman-teman bisa relate pada saat IHSG koreksi yang waktu habis lebaran, itu kan ambrol tuh IHSG-nya, tapi consumer goods-nya kan naik karena mereka ngeparkirin duit yang tadi di high risk pindah ke low risk. Nah sekarang kalau kita lihat IHSG-nya rally sekencang ini, maka yang consumer goods yang malah lesu, kebalikan. Jadi consumer ini agak korelasinya kebalikan. Makanya kenapa di beberapa tim analis atau tim research menyampaikan kalau cenderung call-nya koreksi atau IHSG-nya koreksi, maka mereka cenderung lari ke consumer goods karena memang ini korelasinya negatif ke IHSG, dan ini lebih ke arah negatif. Jadi kalau aku lihat sih consumer boleh dilirik, tapi mungkin entry-nya bertahap. Kalau aku lihat ya, mungkin kalau misalnya IHSG-nya masih kencang, I think agak sulit gitu ya untuk saham consumer ini akan jalan. Cuma kalau IHSG-nya agak lesu, nah itu biasanya lebih mending. Gitu. Ya mungkin itu balik lagi ke risk profile kali ya. Kalau misalnya orang yang risk profile rendah itu mungkin cocok sih, karena naiknya terbatas atau pelan, turunnya juga mereka biasa terbatas juga umumnya, kecuali harga komoditas soft commodity naik banyak, baru kan mereka terimpact kan, baru dia akan turunnya lumayan. Kalau aku juga tipikal orang yang kurang suka sama saham consumer atau jarang sekali beli, kecuali kayak misalnya kayak Unilever dulu kan udah turunnya udah jauh banget, jadi mungkin udah saatnya rebound karena orang lihat udah terlalu murah. Nah itu masih bisa lah. Di luar itu kayaknya yang lain agak ini deh, agak nggak gitu cocok sama risk profile, karena aku suka yang lebih agresif, yang naiknya banyak. Ya mungkin kalau naiknya banyak, turunnya juga banyak sih. Ini ada kemudian nanti aku jawab, nanti kita jawab mungkin beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, Vin. Mungkin sebentar lagi kita jawab pertanyaan dari teman-teman. Terus kalau misalnya kita ngomongin soal sektor kayak tadi kita sebenarnya udah bahas sektor tech, udah bahas sektor energi, ada consumer juga. Nah kira-kira banking ini kelihatannya mau mulai membaik nih, mulai ada mulai naik sih. Tapi sebenarnya kayak BCA kemarin kan 8.000 terus bertahan di sana. Kalau menurut Arvin, bank-bank ini kelihatannya menarik gak?
Oke, kalau kita bicara soal big banks, kalau Mm-mm. dari segi bisnisnya pasti dengan kenaikan suku bunga ini adalah salah satu katalis yang positif buat mereka karena mereka bisa dapat net interest margin yang jauh lebih baik karena otomatis ketika suku bunga naik maka suku bunga kredit itu semuanya ikut naik semua. Mm. Nah, cuma memang kalau kita lihat IHSG kemarin beberapa rally terakhir itu ditarik sama BCA kebanyakan. Iya. BCA sama Mandiri Iya. kalau nggak salah dua ini. Mm-mm. Nah, kalau kita lihat BNI sama BRI nggak terlalu, tapi Iya. BCA sama Mandiri yang luar biasa sama. Iya. Telkom sama Astra, Iya. empat saham ini. Jadi memang foreign masuk banyak sekali di saham-saham ini. Iya. Kalau kita bilang secara fundamental sangat baik gitu ya, tapi memang belum ada koreksi yang cukup Benar. untuk kita entry yang bagus, entry point yang bagus Iya. belum. Iya. Tapi boleh dipertimbangkan untuk cicil beli di saham-saham blue chip itu ketika koreksi. Kita berharapnya kan September koreksi untuk Iya. IHSG-nya. Iya. Nah, otomatis index mover yang kayak BCA dan teman-temannya itu kita harapkan koreksi. Nah, mungkin itu ada kesempatan untuk teman-teman untuk ambil karena by fundamental cukup baik, cuma bedanya adalah harga sahamnya yang terkoreksi. Mungkin itu sih Ci, kalau pandanganku. Iya, harga sahamnya masih cukup tinggi ya, rata-rata masih di atas-atas Betul. semua ya. Iya sih, aku juga belum Betul. ngambil posisi untuk big banks ini, walaupun banyak foreign flow yang masuk untuk beberapa bank besar itu. Memang kalau untuk kenaikan suku bunga kemarin yang paling diuntungkan Mandiri, makanya Mandiri itu termasuk salah satu yang cukup bertahan ya sama BCA. Oke, kemudian kira-kira sektor ya. Nah, kemarin sebenarnya juga IDX Prop atau properti dan konstruksi itu cukup sempat mencuri perhatian nih, sempat naik. Terus ya mungkin habis itu mereka agak cooling down. Kalau menurut Arvin kira-kira udah cukup menarik gak sih buat kita masuk ke saham-saham properti atau konstruksi ya, karena mereka biasa di satu area yang saling berhubungan gitu loh. Oke, mungkin kalau aku pribadi, mungkin aku lebih jagoin properti ya, karena properti itu kalau teman-teman lihat komoditi boom itu yang terjadi di batu bara dan sebagainya, kita kan negara komoditas, otomatis kita by logic itu akan banyak orang-orang kaya baru, di mana orang kaya baru ini menginvestasikan uangnya lagi ke properti biasanya. Nah, teman-teman bisa lihat dari dulu itu yang kejadian berulangnya seperti itu. Nah, pertanyaannya kan banyak orang tanya nih, suku bunga naik gitu ya. Loh, terus gimana dampaknya dengan properti? Teman-teman bisa bandingkan waktu ketika properti boom habis komoditi, itu suku bunga BI kita itu tingginya banget, tapi penjual properti juga masih bagus gitu. Berarti kan sebenarnya yang menyebabkan properti bagus itu kan bukan suku bunga rendah, tapi GDP kita yang bagus. Nah, kalau kita lihat sekarang kan tren yang sama itu berulang lagi seperti beberapa tahun yang lalu. Cuma dengan kondisi yang sedikit berbeda, di mana sekarang energy prices naik bukan karena demand-nya yang besar, tapi karena supply-nya terbatas. Ini tetap sama aja, efeknya juga akan sama. Nah, kalau properti mungkin aku lebih ke arah kecenderungannya lebih ke arah sana. Kalau konstruksi itu lebih ke arah IKN. Kalau konstruksi itu lebih ke arah IKN. Kita ngelihat IKN ini kan sebenarnya pasti yang ngerjain konstruksi karya, itu hampir pasti. Nah, jadi memang konstruksi ini gongnya itu akan nanti ketika pemerintah menyetujui atau groundbreaking atau bukan groundbreaking, jadi lebih ke arah mulai pembangunan. Nah, itu mulai tuh. Itu sektor itu akan gerak. Cuma memang banyak isu yang terkait dengan nanti ini ya. Kalau kita bicara lebih banyak ini sih. Lebih banyak nanti isunya terkait dengan Pertalite itu ya. Jadi kalau aku lihat Pertalite ini memang membebani APBN itu cukup besar. Dan kita tahu sama-sama karya ini hidupnya dari APBN. Nah, kalau misalnya ibaratnya pemerintah terus subsidi Pertalite, gimana dia mau ngerjain konstruksi ini gitu. Makanya kenapa mereka mempertimbangkan untuk menaikkan Pertalite. Cuma di satu sisi memang ada concern di bidang politik, karena ini menjelang tahun politik juga. Nah, ini pasti pemerintah juga cenderung hati-hati karena BBM ini adalah isu yang sangat mudah sekali untuk digoreng gitu ya. Istilahnya digoreng dengan mungkin lawan partai politiknya dan
sebagainya. Jadi ini benar-benar sangat sensitif sekali isu mengenai Pertalite. Makanya sampai sekarang, even Pak Luhut kemarin juga ngomong minggu ini naik Pertalite gitu ya, Pertalite akan diumumkan kenaikannya oleh Pak Jokowi. Tapi ternyata Pak Jokowi kan juga tidak mengumumkan sampai sekarang, Ya, karena pasti ada pertimbangan di situ. Selain itu juga ada pertimbangan terkait inflasi. Iya. Nah, jadi memang inflasi kita kalau misalnya terlalu tinggi itu akan membebani masyarakat, karena memang kita harus tahu sama-sama inflasi kita tinggi benar. Cuma inflasi tinggi itu bukan karena core-nya yang bermasalah, tapi lebih ke arah barang-barang yang cyclical. Contohnya kayak oil, makanan waktu itu ya, minyak goreng dan sebagainya, itu yang menyebabkan inflasi. Tapi kalau secara intinya belum sesignifikan itu. Makanya kenapa pemerintah takut di mana ketika naik Pertalite ini akan menggerus daya beli masyarakat. Gitu sih, Ci, kurang Iya lebihnya. sih, kalau aku rasa kalau nanti diumumin kenaikan Pertalite mungkin akan ada koreksi dulu ya. Tapi biasanya asing itu suka. Asing mungkin kalau misal kita udah melakukan kenaikan Pertalite, mungkin setelah turun asing itu ngelihat, wah ini Indonesia satu negara komoditas, kedua dia udah mengurangi subsidi, itu akan lebih healthy buat balance sheet-nya. Nah asing mungkin akan masuk tuh, itu akan jadi katalis juga buat kenaikan indeks kita nantinya. Aku rasa sih kalau ada turun-turun yang banyak, mungkin boleh dicicil-cicil baik kali ya, seperti tadi mungkin yang kalau turun karena kenaikan kenaikan harga BBM, mungkin yang turun dulu mungkin yang gede-gede. Nah, kalau kita boleh perhatiin untuk bank besar ini sih kan nantinya ya. Karena ini kan memang belum turun banyak. Oke. Jadi ya kita masih nunggu, istilahnya kalau untuk yang properti sama konstruksi kita lebih nunggu momentumnya lebih pas ya kayaknya gitu ya, Vin.